PSSI berniat mencari pengganti Shin Tae-yong untuk SEA Games 2023. Shin Tae-yong punya agenda padat untuk sejumlah kelompok usia timnas Indonesia hingga senior pada 2023 mendatang, sehingga PSSI membuka peluang untuk menggantinya dengan pelatih lain untuk beberapa tim. Keberhasilan Shin Tae-yong meloloskan timnas U19 Indonesia dan timnas senior ke Piala Asia 2023 membuat agenda tahun depan semakin padat buat pelatih asal Korea Selatan itu. Agenda 2023 dibuka dengan ajang Piala AFF 2022 yang masih bergulir hingga final tanggal 16 Januari tahun 2023. Tentu saja timnas Indonesia diharapkan melaju hingga partai final dan meraih juara pada ajang itu. Lalu Shin Tae-yong dituntut memimpin timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada 1-18 Maret tahun 2023. Ada pula SEA Games 2023, di mana Shin Tae-yong juga akan memimpin timnas U23 Indonesia pada bulan Mei di Kamboja. Lalu Shin harus berlanjut memimpin timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023, Piala Asia 2023 hingga Asian Games berturut-turut. Agenda yang sangat padat ini membuat PSSI membuka peluang untuk mengganti Shin Tae-yong dengan pelatih lain. Kemungkinan yang dimaksud Muhammad Iriawan adalah timnas U23 Indonesia untuk SEA Games. Hal ini dikatakan oleh Ketum PSSI, Muhammad Iriawan, dalam konferensi pers pasca laga Indonesia vs Curaçao di Stadion Pakansari, pada Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Iya, tahun depan padat, ada SEA Games Mei juga, kemudian ada Piala Dunia U20. Nah, nanti kita diskusikan, kata Muhammad Iriawan. Pasti ada pelatih pengganti, Shin Tae-yong. Karena hanya beda 3 hari Piala Dunia U20 dengan SEA Games, tambahnya. Meski membuka peluang untuk mengganti Shin Tae-yong, namun Muhammad Iriawan mengaku hal itu dilakukan berdasarkan keputusan pelatih asal Korea Selatan itu. Kita akan umumkan siapa penggantinya nanti, kata Muhammad Iriawan. Tetapi dengan seizin dari pelatih kepala, Shin Tae-yong, tambahnya. Timnas Indonesia sendiri baru saja menang 2-1 atas Curaçao dalam laga FIFA Matchday, Selasa, tanggal 27 September tahun 2022. Dimas Derajat membawa timnas Indonesia unggul lebih dulu pada menit ketiga usai memanfaatkan bola rebound sepakan Witan Sulaiman. Curaçao membalas pada menit ke-47 melalui Jeremy Antonise. Timnas Indonesia berhasil mengunci kemenangan lewat gol pemain pengganti Dendi Sulistiawan pada menit ke-87. Hasil ini sekaligus membawa Garuda memenangi laga beruntun atas Curaçao. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 3-2 atas Curaçao dalam laga yang dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Pelatih Shin Tae-yong, anugerah yang dimiliki timnas Indonesia. Nama Shin Tae-yong seketika bergemuruh tatkala wasit asal Laos, Saipaset Pongsanit, meniup peluit panjang tanda laga timnas Indonesia kontra Curaçao berakhir. Fans Merah Putih meneriakkan namanya tanpa henti. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Curaçao dengan skor 2-1 pada laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa tanggal 28 September tahun 2022. Ini adalah kemenangan kedua setelah sebelumnya menang 3-2. Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan di susunan pemain. Syahrul Trisna dimainkan menggantikan peran Nadeo Argawinata, sementara pemain-pemain kunci seperti Witan Sulaiman dan Ricky Kambuaya tetap jadi andalan di lini tengah. Hasilnya, Witan Sulaiman menjadi aktor di balik 2 gol yang masing-masing dilesakkan oleh Dimas Derajat menit ketiga dan Dendi Sulistiawan 3 menit jelang waktu normal. Usai pertandingan, Shin Tae-yong, sang master celas, dieluk-elukan oleh fans timnas Indonesia di Stadion Pakansari. Pelatih kelahiran Malaysia, Raja Isa, mengemukakan pendapatnya mengenai prospek timnas Indonesia sejak Shin Tae-yong datang sebagai juru taktik. Menurutnya, skuad Merah Putih sudah berada di jalur yang tepat. Andaikan Shin Tae-yong bisa bawa timnas Indonesia U20 meraih 8 besar Piala Dunia U20, kemudian PSSI kasih dia kontrak lagi 4-5 tahun untuk Olimpiade, dia sudah punya pondasi, generasi yang dia bawa sudah ada, dari level usia maju ke senior, kata Raja Isa kepada bola.com.
Tantangannya lebih berat, mungkin timnas Indonesia diwajibkan lolos ke Olimpiade. Menurut saya jalur yang Sintayong buat sudah oke. Dia mau timnas Indonesia sinergis, tidak mau putus. Kalau ada yang kritik Sintayong terlalu ambisius menangani timnas Indonesia level usia sampai senior, kita harus ambil sisi positif. Secara kolektivitas berpikir, kita harus kasih kesempatan buat dia.